Bursa indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup menguat signifikan di atas 4% di level 6.200-an di perdagangan di hari Kamis. Dan penguatan IHSG mengikuti rebound signifikan bursa global di tengah kebijakan penundaan tarif Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Indeks harga saham gabungan ditutup menguat 4,79% ke level 6.254,02 di akhir perdagangan Kamis. Penguatan IHSG terpangkas karena secara intraday, IHSG sempat ke level intraday tertinggi di 6.310. Meski demikian, penguatan yang terjadi berhasil memangkas koreksi dalam satu bulan terakhir menjadi 1,98%. Seluruh indeks sektoral kompak menguat menopang kenaikan IHSG. Indeks sektoral dengan kenaikan terbesar adalah sektor barang baku melesat 7,03%, sektor barang konsumen non-primer naik 6,11%, dan sektor energi menguat 5,51%. Sementara dari sisi saham, mengutip Refinitiv, saham PT Barito Renewables Energy Tbk atau BREN menguat 17,65% di level Rp5.000 per saham, menjadi penggerak utama dengan kontribusi di 30,81 indeks poin penguatan IHSG. Dari perbankan Big Cap, saham PT Bank Mandiri Persero Tbk ditutup menguat 6,6% di level Rp5.025 per saham dan berkontribusi 30,35 indeks poin terhadap IHSG. Dan saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk ditutup menguat 6,48% di level Rp3.800 per saham dan berkontribusi 27,63 indeks poin ke IHSG. Kinerja cemerlang IHSG hari ini utamanya didorong oleh faktor eksternal terkait kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menunda tarif selama 90 hari. Kebijakan ini adalah sebuah pembalikan pengejutkan dalam perang dagang yang telah mengguncang pasar secara drastis. Namun penundaan tersebut tidak berlaku untuk China yang telah melakukan pembalasan dengan menaikkan tarif hingga 84%. Sebaliknya, Trump justru menaikkan tarif untuk China menjadi 125% berlaku segera. Namun perang dagang belum sepenuhnya berakhir karena tarif 10% secara menyeluruh tetap diberlakukan. Di sisi lain, faktor penguatan IHSG juga didukung oleh minat pasar yang cukup tinggi di sejumlah saham yang mendekati periode kumden pembagian dividen. Berbagai sumber IDX Channel. Dan berikutnya kita akan simak market spotlight. Pemirsa, Trump menunda tarif impor IHSG melesat 4,7% di level 6.254. Seluruh sektor menguat. Barang baku memimpin kenaikan dengan penguatan 7,4%. Sementara BBCA menjadi penopang IHSG yang naik 3,7%. Dan agenda ekonomi yang menarik untuk kita cermati, pemirsa, dari Amerika Serikat ada pidato anggota FOMC Williams dan juga ada data soal neraca anggaran federal. Dan dari Uni Eropa ada pidato gubernur ECB Christine Lagarde, dan dari Inggris ada data soal produk domestik bruto. Kemudian dari Jerman ada data mengenai indeks harga konsumen. Dari China ada uang beredar dan juga dari India ada cadangan devisa. Agenda emiten, pemirsa, BLTZ akan menggelar RUPS, hal yang sama atau agenda yang sama juga akan digelar oleh BBNI, sementara BBC akan melakukan pembayaran dividen tunai, BDMS DPS dividen tunai, BBRI X dividen tunai, BMRI X maksud kami KUM dividen tunai, dan TMAS X dividen tunai. Berikutnya untuk pembukaan dari Bursa Asia. Ya, untuk bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini dibuka mix dengan Nikkei melemah signifikan 4,75% di level 32.966, MSCI Singapura melemah 2,62% di level 3.483, Kospi Korea dibuka melemah 1,55% di level 2.407, dan Hang Seng Hong Kong dibuka menguat 0,13% di level 20.708. Untuk berbincang pagi hari ini kita sudah terhubung bersama Bapak M. Hamzah, CEO dari Sahamology. Selamat pagi Pak Hamzah. Pagi Wiki, Baik. selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Buzz. Kalau kita lihat ada satu reaksi yang ditunjukkan oleh market ataupun IHSG Pak Hamzah di perdagangan kemarin pada saat Trump mengumumkan penundaan untuk pengenaan tarif sementara selama 90 hari. Tapi kemudian tarif tetap diterapkan tapi sebanyak 10% begitu ya. Pasar bereaksi positif, IHSG berbalik arah kemarin. Apakah ini kemudian menjadi sebuah tren yang akan berlangsung awet atau sebetulnya ini masih sementara
dan masih perlu untuk diwaspadai Pak Hamzah? Oke. Kalau saya sih melihat memang penundaan ini cukup memberikan nafas segar lah ya ke IHSG karena memang dampaknya kemarin IHSG dibuka melemah banget ya. Cuman namun karena ada penundaan ini sebenarnya saya melihat IHSG masih hanya technical rebound ya. Karena sebenarnya belum ada reaksi yang real banget dari Indonesia sendiri, ya walaupun ada negosiasi yang bisa memitigasi dari sisi perang tarif ini. Namun ya kita lihat memang reaksi ini cukup wajar lah ya, karena memang sebenarnya IHSG juga cukup bottom, sehingga menurut saya sih harusnya sih IHSG mungkin akan mencari titik baru lah ya di bottom. Mungkin lebih cenderung akan sideways ya. Oke, akan sideways, tapi secara proyeksi untuk level support resistance IHSG, menurut Anda secara proyeksi tentunya mempertimbangkan berbagai macam sentimen lah ya dari global maupun domestik, tapi mostly lebih karena apa yang kemudian terjadi di global. Di level Benar. berapa sebetulnya Pak Hamzah? Oke, untuk IHSG sendiri sih saat ini ya, untuk konfirmasi dia benar-benar bullish itu mungkin dia harus break di level 6.500 ya. Hmm. Itu di penutupan, di resisten penutupan sebelum Ramadan. Untuk supportnya di kisaran 5.950. Oke, 5.950 itu adalah level support yang diproyeksikan untuk IHSG, tentu saja menyikapi dinamika yang ada begitu. Oke, kalau Oke. kita coba telisik mengenai strategi dari Indonesia sendiri, tentu saja terkait dengan tarif impor yang dikenakan, walaupun memang sejauh ini akan ditunda ataupun sudah ditunda, Indonesia menempuh jalur diplomasi lah ya, dan juga menyampaikan beberapa hal yang mungkin bisa Indonesia lakukan terkait dengan penambahan dari kuota impor dari Amerika Serikat mengenai minyak dan juga LNG begitu. Nah, sejauh mana ini sebetulnya dapat menjadi satu strategi yang cukup favorable di mata Donald Trump, dan mungkin most likely untuk Indonesia akan ada perlakuan ataupun mungkin pengurangan dari tarif impor sendiri, Mas Hamzah. Oke, sebenarnya kalau dibilang impor ini ya ini strategi yang agak di luar ekspektasi ya. Cuman memang ini bisa bisa menjadi apa ya? Menjadi tolak ukur yang bagus ya untuk Indonesia juga. Cuman balik lagi sebenarnya kalau dari sisi perang tarif ini menurut saya sih ini harusnya tidak akan berdampak panjang ya karena memang perang tarif ini justru sebenarnya yang paling berdampak itu justru emiten-emiten di AS sendiri gitu loh. Karena memang banyak 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 banget emiten di sana itu yang punya pabrik justru nggak di Amerika Serikat gitu loh. Dan sebenarnya kalau dia perang sama Cina pun sebenarnya Cina justru lebih ready gitu loh untuk dia melawan perang tarif seperti ini. Sehingga menurut saya sebenarnya walaupun perang tarif ini pun akan berlanjut dan Indonesia juga akan berlanjut, sebenarnya nantinya pun akan menemukan titik equilibrium sendiri gitu loh. Di mana yang mungkin ada beberapa strategi-strategi ya mungkin dari sisi rerouting dan segala macam yang harusnya akan terjadi gitu loh. Jadi menurut saya sih perang tarif ini harusnya tidak akan berlangsung lama lah ya. Hmm. Karena memang ini hanya menurut saya sih Trump ini hanya ingin menunjukkan kalau Amerika tuh masih oke loh, masih masih bisa punya apa ya kekuatan loh. Hmm. Makanya dia melakukan perang tarif ini, gitu Walaupun sih. sebetulnya urgensi dari Amerika Serikat sendiri untuk menarik banyak tarif impor dari berbagai macam mitra dagangnya, ini menunjukkan ada urgensi kondisi ekonomi yang terjadi di dalam negeri begitu ya. Ini yang kemudian membuat Benar, Donald Trump sendiri mencari sumber-sumber pendapatan lain lah, salah satunya dengan menerapkan tarif impor untuk produk-produk dari mitra dagangnya ke Amerika Serikat. Oke, benar. kalau kita lihat ada gestur bahwa dari Presiden Prabowo Subianto sendiri akan mengurangi kandungan TKDN di dalam negeri begitu untuk produk-produk yang diimpor ke Indonesia. Pak Hamzah, teman-teman market menyikapi ini seperti apa sih? Di satu sisi terkait dengan TKDN ini adalah bentuk apa kedaulatan dari negara, di satu sisi lain ini adalah sebagai sebuah mekanisme perlindungan terhadap industri dalam negeri gitu. Nah, banyak emiten-emiten yang juga ada di sektor manufaktur ataupun di industri di Indonesia. Ini ada concern nggak sih atau reaksinya seperti apa, Mas Hamzah?
Oke, untuk dari sisi TKDN sendiri ya sebenarnya menurut saya sih emang hubungannya sih lebih lebih apa ya bisa dibilang akan untuk jaga daya saing ya karena ekspor ini kan sulit ya karena ada hambatan tarif dan segala macam. Jadi TKDN ini fungsinya tadi ya karena ada potensi rerouting dan segala macam sehingga TKDN ini penting untuk ngebadanin lah ya ngebedain ya mana produk yang benar-benar yang kita impor itu benar dari situ atau enggak gitu. Jadi sebenarnya ini lumayan bagus ya untuk respon market juga. Oke, artinya ada semacam penyesuaian terhadap peraturan mengenai kandungan TKDN ya, Nah, dibuat kemudian lebih fleksibel gitu ya? ya ya benar. Oke, baik. Kita ke pergerakan sektoral, Mas Hamzah. Sektor barang baku memimpin penguatan hampir 7,5%. Sebetulnya ini berkaitan dengan ekspektasi ekspor atau ada faktor lain yang mendorong penguatan ini, Pak Hamzah? Oke, sebenarnya kalau dari sisi bahan baku sendiri ya karena memang ada beberapa saham yang relate banget ke komoditas ya tentunya ya karena kayak contoh saham MDKA yang reboundnya cukup cukup oke ya dan itu sebenarnya impactnya karena perang tarif ini ditunda sehingga dari sisi komunitas emasnya juga kan untuk saat ini lagi all time high gitu loh. Jadi ini sebenarnya semi fundamental lah ya yang mendampakkan ke sektor ini dan juga dari sisi batu bara kan kemarin AS juga ada ngeluarin statement juga kan terkait batu bara. Kita lanjutin lagi batu bara yang tadinya umurnya akan di stop, tapi ya kita lanjutin aja lah karena memang masih oke dan segala macam. Jadi ini menurut saya sih impactnya bukan karena cuma dari sisi pending tarif, tapi memang dari sisi kebijakan-kebijakan. Makanya menurut saya sih ini semi-semi fundamental dan akan berdampak berlanjut sih ya menurut saya. Oke, artinya untuk sektor batubara menjadi menarik untuk kita cermati? Iya, lumayan cukup menarik. Oke. Jangan-jangan nanti ada sektor batubara yang direkomendasikan pagi ini. Lumayan. Oke, baik. Lalu kalau kita lihat ada brand Goto dan juga Pani ini jadi top gainer. Sebetulnya kalau kita lihat untuk saham-saham ini ketika kemudian kemarin masuk ke dalam jajaran top gainers di penutupan perdagangan sesi 2, secara harga sudah sangat premium. Kalaupun mau masuk jangan dulu karena lagi ada di tren penguatannya atau mungkin Anda melihat ada kemungkinan akan terkoreksi lagi dan juga mungkin bisa masuk ke brand Goto dan juga Pani di level yang lebih rendah dibandingkan penutupan perdagangan kemarin. Oke, kalau dari sisi ketiga saham ini sebenarnya menurut saya sih ini tidak berdampak langsung ya dari Hmm, sisi apa namanya perang tarif. Cuman memang problem mereka adalah market cap play ya. Dalam artian ini kan saham-saham yang market capnya cukup besar sehingga memang ketika terjadi sentimen game changer kayak kemarin perang tarif mereka dampak penurunannya cukup signifikan. Nah, ketika kemarin perang tarifnya disuspend ya, atau ditunda dan segala macam, mereka mendapatkan sentimen positif lah dari sisi technical rebound. Cuman kalau dari sisi sahamnya sendiri, menurut saya sih nggak terlalu signifikan ya, kecuali brand ya. hmm. Karena memang ada brand ini ada faktor ESG dan green push sehingga apa namanya ini bisa apa ya bisa jadi vehicle juga gitu loh untuk mendorong saham ini bisa naik gitu loh. Sektor renewable energi nggak direkomendasikan pasca kemudian Donald Trump kemarin menyampaikan batu bara lanjut lagi deh. Ini kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini Mas Hamzah karena kita harus jeda. Dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Mas Hamzah, CEO dari Sahamology, kita akan simak terlebih dahulu untuk data dari pembukaan IHSG di pagi hari ini di perdagangan sesi 1. Kami bisa tampilkan di layar televisi, misalnya kami pass through dari RTI. Ya, sejauh ini IHSG bergerak melemah, pemirsa. Ya, dengan sektor basic industry memimpin penguatan sejauh ini, pemirsa.
Oke, baik. Kita akan lanjutkan perbincangan bersama Mas Hamzah. Ya, sebelum kita membahas mengenai saham-saham pilihan dari Anda pagi hari ini, Mas Hamzah, kita akan bahas sedikit mengenai sektor renewable energy. Pasca kemudian kemarin Trump menyampaikan untuk sektor batubara bisa dihidupkan kembali dan juga industri batubara di sana akan secara masif akan berfungsi kembali begitu ya. Menurut Anda seperti apa dampaknya terhadap sektor renewable energy? Oke, sebenarnya walaupun memang Trump lebih condong ke balik lagi ke batu bara ya, sebenarnya memang beberapa big fund itu lagi fokus memang ke renewable energy ya, karena memang lebih lebih bagus ya dan juga memang lebih future proof lah. Karena kita tahu ya namanya energi batu bara dan segala macam itu akan habis pada waktunya gitu dan renewable energy ini lebih lebih punya future lah. Hmm, Dan selain itu juga memang untuk saat ini regulasi, insentif dan apapun memang lagi condong ke sana sehingga memang walaupun walaupun Donald Trump ngeluarin statement seperti itu, namun menurut saya sih ESG masih punya potensi ya dan resikonya sih masih cukup rendah. Cuman di balik itu memang apa ya kesiapan renewable energy ini masih jauh ya dalam artian kalau di Indonesia sendiri kan masih yang emang sifatnya kayak kayak brand itu kan panas bumi dan segala macam itu memang belum terlalu ini. Cuman memang ke depan sih kayak seperti solar panel dan segala macam itu cukup cukup luar biasa sih baik. potensinya. Oke. Kita ke saham-saham pilihan yang Anda rekomendasikan pagi hari ini, Mas Hamzah. Di antaranya adalah ada PTBA, kemudian juga ada MDKA dan juga Antam. Dengan rekomendasi seluruhnya baik. Kita ke PTBA terlebih dahulu tentunya berkaitan dengan perbincangan kita tadi ya. Ya. Mengenai proyeksi Anda mengenai sektor batu bara yang terkerek juga dengan sentimen dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang kembali menumbuhkan industri batu bara di sana. Seperti apa Mas Hamzah? Oke, sebenarnya sektor batu bara ini sebenarnya saya sendiri sih melihat harusnya trennya sudah berakhir ya dalam artian semua orang sudah bilang energi terbarukan dan segala macam dan Cina juga sudah fase sudah lewat lah kita 2021 2022 kan batu bara lagi hype-hype-nya. Cuman dengan adanya statement ini harusnya ya beberapa saham batu bara itu menarik banget terutama di PTBA nih. Hmm. Saya lihat memang dari sisi teknikal juga mendukung ya dari beberapa hari ke belakang dia reboundnya cukup oke dan juga membentuk pola reversal ya ada double bottom di sana dengan neckline sih di 2570. Jadi resiko terjauh sih di 2570 namun targetnya bisa ke 2900. Oke, kalau kita lihat produsen batu bara yang lain, apa yang membuat PTBA lebih menarik di mata Anda, Mas Hamzah? Apakah memang alasan harga saja, atau ada alasan lain? Saya sih melihat memang untuk saat ini kan kita lebih mendepankan respon market ya karena walaupun sebagus apa fundamentalnya respon market yang saat ini lagi diutamakan karena kayak perang tarif aja ke saham Goto dan kawan-kawan itu respon marketnya cukup signifikan sehingga menurut saya sih dari sisi batubara ini yang cukup merespon itu hanya PTBA dan juga ITMG gitu loh. Beberapa saham lainnya belum terlalu merespon dari sisi sentimen ini sehingga menurut saya sih PTBA cukup menarik sih dari sisi respon market terhadap sentimen tersebut. Main pendek saja atau ada possibilities untuk PTBA bisa dikoleksi di jangka menengah ke panjang, Mas Hamzah? So far sih masih technical rebound ya Hmm. dan juga memang ada potensi double bottom di sana sehingga menurut saya sih untuk saat ini ya kita main swing pendek dulu terlebih Hmm. dahulu melihat target pertama di 2890 hingga 2090 apakah tercapai. Selanjutnya mungkin kita melihat pergerakan trennya. Kalau misalkan memang kuat membentuk pola uptrend mungkin akan berlanjut. Baik, pergerakannya secara teknikal bisa dimanfaatkan untuk trading jangka pendek ya untuk PTBA. Dari PTBA kita ke MDKA, seperti apa analisisnya Mas Hamzah? Oke, dari sisi MDKA memang belakangan ini kan dia cukup drastis ya turunnya ya, karena memang beberapa hal ya. Saya sih melihat memang MDKA ini terlalu berat karena dia terlalu banyak ngeisu bond ya. Namun di balik itu dengan adanya sentimen emas yang all time high, menurut saya harusnya sih direspon market dengan cukup baik ya melihat.
untuk hari ini aja sudah naik sekitar 8% hingga 9%-an. Dan menurut saya sih penguatan ini paling tidak bisa membawa dia kembali ke 1.500. Baik, dari MDKA, sama untuk MDKA sendiri secara rekomendasi trading jangka pendek saja atau seperti apa, Ya, Mas Hamzah? untuk saat ini masih jangka pendek Oke, saja karena masih technical rebound sih. baik. Dari MDKA kita ke Antam. Seperti apa analisis selengkapnya untuk Antam? Oke, untuk Antam juga demikian ya. Respon dari emas itu ditangkap bagus ya di Antam, dan melihat pergerakannya ya di mana di saham-saham lain cukup bergerak turun tapi Antam bergerak sideways. Nah, saya sih berharap Antam dengan sentimen ini bisa break resisten di 1.700 ya, walaupun posisi saat ini ya sudah di atas 1.700. Targetnya sih paling tidak di 1.900 ya, dan ini bisa jangka panjang ya karena posisi trennya juga cenderung uptrend ya, Baik, seperti itu. itu tadi beberapa saham-saham yang direkomendasikan pagi hari ini dari Mas Hamzah dari Sahamology, ada PTBA, MDK, dan juga Antam menyikapi pergerakan ataupun fluktuasi yang ada. Berarti yang paling bijak trading jangka pendek aja ya untuk perdagangan hari ini ya. Ya, Oke, baik. Mas Hamzah, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Buzz. Semoga memang apa yang Anda sampaikan pagi hari ini dapat menjadi referensi untuk pelaku pasar berinvestasi di hari ini. Sukses untuk Anda, sehat selalu Mas Hamzah. Terima kasih, sampai jumpa. terima kasih.